Good morning, Doctor. Tell me, what do you know of hysteria? Nothing. Oh, that's it. Okay, electrical assistant. What about the squealer? Halo guys, masih bareng Dava di sini. Nah, film kali ini cukup unik, yaitu menceritakan tentang bagaimana awal mula sebuah vibrator atau alat bantu kepuasan ditemukan. Di tahun 1800, ada juga klinik spesialis yang hanya melakukan pijatan di organ vital perempuan sebagai terapi untuk mengobati penyakit yang dinamakan histeria. Nah, kira-kira gimana cerita lengkapnya? Ya udah, pasang headsetnya, jauhi tempat ramai, dengarkan baik-baik, dan ini dia cerita nyata dari penemuan alat bantu kepuasan. Pada tahun 1800-an, ilmu kedokteran di Inggris masih terbilang minim dan banyak orang yang datang ke rumah sakit justru tidak tertolong akibat cara penanganannya yang salah ataupun yang kurang maksimal. Seperti di rumah sakit bernama Westminster, seorang dokter umum bernama Mortimer Grenville harus berdebat dengan dokter seniornya mengenai penggantian perban pada seorang pasien. Mortimer menjelaskan jika perban yang sudah kotor akan menjadi sarang bakteri dan bisa menyebabkan infeksi. Namun dokter seniornya menolak dengan alasan rumah sakit sedang menghemat perban. Dan menurutnya teori bakteri hanya isapan jempol belaka. Dokter tersebut tak mau mendengar, padahal Mortimer menjelaskan jika teori bakteri sudah diterbitkan ke dalam jurnal kedokteran yang terbaru. But Lister has proved it. All the latest journals. Pipe, Granville. We won't be needing those. Thanks very much. Merasa tidak sejalan dengan hatinya, Mortimer pun akhirnya memilih resign dan kejadian itu ia ceritakan kepada sahabatnya yaitu Edmund yang sedang mengembangkan alat pembersih. Nah guys, Edmund ini adalah anak dari keluarga kaya yang sangat suka dengan perkembangan dunia kelistrikan. Dengan jengkel, Mortimer kemudian bercerita bahwa banyak dokter senior di rumah sakit tidak mengikuti perkembangan ilmu kedokteran terbaru. Dan hal tersebut tentunya beresiko kepada keselamatan pasien. Padahal Mortimer sedari kecil niatannya menjadi dokter adalah untuk membantu orang-orang miskin. Namun kenyataannya dari sekian banyak rumah sakit yang pernah ia tempati, selalu saja ada dokter yang cara pengobatannya tidak sesuai dengan ilmu kedokteran yang saat ini sudah semakin maju. Edmund pun kemudian berniat memberikan modal agar Mortimer bisa membuka usaha lain. Namun Mortimer menolak karena selama ini Edmund dan keluarganya sudah terlalu banyak membantu. Ia akan berusaha sendiri, namun tidak lagi melamar ke rumah sakit, tapi mencoba ke klinik mandiri. Nyatanya guys, mencari pekerjaan tidak semudah itu. Beberapa kali Mortimer ditolak dan harus pulang dengan keadaan kecewa. Mortimer tak menyerah sampai di sana. Ia terus mencobanya setiap hari, mendatangi klinik demi klinik hingga akhirnya ia datang ke klinik pengobatan histeria bernama Dr. Robert. Mortimer Granville to see Dr. Dalrymple. I have an appointment. He's with someone now. I see. Very well. Ketika menunggu janji temunya, seorang perempuan bernama Charlotte keluar dari ruangan sambil marah-marah. Sontak saja semua pasien terdiam, termasuk juga Mortimer. Setelah Robert selesai mengurus pasien, Mortimer pun kemudian diwawancara dan ia langsung ditanyai mengenai pengetahuannya terhadap penyakit histeria. Rupanya Mortimer tak mengetahui penyakit tersebut, padahal menurut Robert, histeria terjadi setiap saat. Bahkan ia berani mengatakan setengah wanita di London terkena histeria. Menurut Robert, histeria disebabkan oleh reaksi berlebihan dari rahim dan pada kasus parah perlu operasi untuk pengangkatan rahim. Sedangkan untuk kasus ringan, gejala lebih kepada psikomatik seperti gairah tinggi, cemas, sedih, dan marah. Histeria ringan seperti itu bisa sembuh dengan rutin mandi air hangat atau semacam menunggang kuda. Namun ada satu terapi yang sangat ampuh, yaitu terapi masturbasi. Selama ini Robert kewalahan dengan pasien yang sangat banyak sehingga menawarkan posisi sebagai asisten. Mortimer tentu saja langsung menerima tawaran tersebut selama metode pengobatannya tidak membahayakan pasien. Apalagi ia juga diberi fasilitas kamar untuk tinggal yang berada di lantai atas. Setelahnya Mortimer kemudian dikenalkan kepada anak Robert yaitu Emily yang saat ini sedang mendalami frenologi, yaitu ilmu yang mempelajari karakteristik seseorang dari bentuk tengkoraknya. Emily saat itu juga mencoba membaca tengkorak Mortimer dan ia cukup kaget karena karakter tengkoraknya menggambarkan kalau Mortimer nanti bakal jadi orang terkenal.
Mortimer hanya tertawa karena selama ini ia sendiri tak punya niatan untuk bisa dikenal banyak orang. Whether you seek it or not, Dr. Granville, you are destined for fame. Kemudian tiba hari pertama Mortimer bekerja, dan hari itu datang seorang pasien bernama Nyonya Pearson yang sudah berbaring di ruang pemeriksaan. Robert mendemonstrasikan bagaimana ia menangani pasien dan mengawalinya dengan membalurkan essential oil ke tangannya. Kemudian, ia memberikan pijatan memutar di sekitar organ vital selama kurang lebih 45 menit. Selama proses tersebut, Robert juga menjelaskan bagaimana pijatan yang benar serta efek yang diterima pasien agar bisa dipelajari. Vocalization, all perfectly normal. Merely an involuntary physiological reaction to the treatment. Saat Nyonya Pearson mengalami klimaks, ia tak sengaja menendang Robert. Namun, Robert tak mempermasalahkannya selama kecemasan dan kekesalan Nyonya Pearson menghilang. Ketika tiba waktu makan malam, Mortimer banyak bercerita mengenai latar belakangnya yang dari keluarga miskin. Ia ternyata punya pengalaman di mana ayahnya mengalami sakit parah dan tidak tertolong. Sejak itulah guys, ia berniat menjadi dokter dengan harapan bisa menolong orang-orang miskin. Ia juga menceritakan betapa beruntungnya bisa mengenal keluarga Edmund yang baik hati yang selama ini sudah membiayai sekolahnya sekaligus memberinya tempat tinggal. Music, philosophy, phrenology. You're a woman of many talents, Miss Dalrymple. Suasana makan malam tersebut awalnya berjalan sangat damai, namun tiba-tiba datang Charlotte, si wanita yang saat itu marah-marah. Ternyata Charlotte ini adalah anak Robert, yaitu kakak dari Emily. Namun karakter Charlotte berbeda jauh dengan adiknya. Ia sangat keras dan agresif, termasuk berani menentang keputusan ayahnya yang tak mau memberikan dana untuk rumah penampungan orang miskin yang selama ini ia urus. Robert beralasan kalau Charlotte terlalu berlebihan menjadi sukarelawan sehingga lupa menyempatkan waktu bersama keluarga. Ia juga tak suka jika Charlotte sering bergaul dengan orang kalangan bawah yang hobinya hanya mabuk-mabukan. Pertengkaran ayah dan anak itu membuat Mortimer salah tingkah, dan pada akhirnya Charlotte yang kecewa pun pergi dari sana. You give up this settlement house and step up to your responsibility. And until you do so, I will not give you another. Beberapa hari kemudian, setelah Mortimer memahami apa yang diajarkan Robert, ia diberi kesempatan untuk mengurus beberapa pasien. Awalnya, Mortimer merasa canggung, namun siapa sangka ia berhasil melakukan terapi dengan sangat baik dan membuat si pasien merasa puas. Alhasil, pasien Robert pun semakin bertambah setiap harinya. Bahkan banyak dari mereka yang memaksa melakukan terapi di luar jadwal karena merasa nyaman dan puas dengan Mortimer. Sementara itu di sisi lain, Charlotte tetap setia mengurus penampungan orang-orang miskin. Bahkan ia sangat sabar menerima setiap anak yang dititipkan. Tidak hanya itu saja, kepada wanita di sekitaran rumah penampungan juga ia bersikap sangat ramah. Dan tak jarang beberapa dari mereka sering berkeluh kesah mengenai permasalahan keluarganya kepada Charlotte. Akibat dari terapi yang dilakukan selama seharian penuh, tangan kanan Mortimer mulai menandakan kecapean dan sering kram-kram. Dalam sebuah makan siang, ia bahkan tak bisa mengambil ikan dengan penjepit hingga Emily membantunya. Something wrong with your hand? Just a twinge. Allow me. Robert kemudian sangat memuji kinerja Mortimer yang luar biasa, dan ia sangat terkesan hingga berencana mengangkatnya dari asisten menjadi partner kerja. Selain itu guys, Robert juga merasa kalau Mortimer dan Emily akan cocok jika menikah dan bersama-sama membangun klinik menjadi lebih besar lagi. Keduanya hanya diam karena mereka tak pernah terpikir untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Beberapa minggu kemudian, saat klinik hampir tutup, Charlotte tiba-tiba datang membawa temannya bernama Fanny yang mengalami patah kaki. Awalnya Mortimer tak berani melakukan tindakan karena Robert sedang tidak ada. Namun karena kasihan dan juga sumpahnya sebagai dokter yang harus memberi pertolongan, akhirnya Fanny pun segera ditangani. Di sela-sela memasang gips, Mortimer bertanya kenapa Charlotte sangat keras kepada Robert. Charlotte pun menjawab bahwa selama ini ia kesal karena ayahnya tak pernah mau berkunjung ke rumah penampungan. Padahal sarana tersebut dia sendiri yang telah membangunnya. Selama ini Charlotte berharap ayahnya bisa datang dan menolong orang-orang miskin yang ada di sana. Keesokan harinya, Mortimer meminta Emily untuk menemuinya di taman.
Ternyata Mortimer ingin melanjutkan hubungan ke arah yang lebih serius setelah memikirkan ucapan Robert soal meneruskan kliniknya. Emily menanggapinya sangat senang karena bisa memenuhi keinginan ayahnya. Mortimer tentu merasa lega, tetapi ia sedikit kecewa karena Emily menerimanya demi menuruti ayahnya. Sekembalinya ke klinik, Robert memanggil Mortimer ke ruangannya. Ternyata Robert mengetahui kedatangan Charlotte tempo hari dan meminta Mortimer berhenti memberi dukungan apapun agar Charlotte segera kembali pulang ke rumahnya. Mortimer pun membela diri bahwa yang dilakukannya semata-mata karena sumpahnya sebagai dokter yang harus menolong siapapun tanpa terkecuali. Robert tetap tak peduli, bahkan ia dengan jelas mengatakan kalau kliniknya adalah tempat eksklusif yang seharusnya tidak didatangi oleh orang-orang kalangan bawah. I have taken a solemn oath, sir. I thought we had an understanding, you and I. Sementara itu, Charlotte mulai kehabisan uang dan tak bisa membayar tagihan beberapa keperluan rumah penampungan. Beruntung kebaikannya di masa lalu membuat sang penagih bersabar dan mau menunda pembayaran hingga minggu depan. Selama itu, Charlotte berusaha setiap harinya mencari sumbangan, namun tidak ada satupun dari mereka yang mau menolong. Sehingga terpaksa Charlotte mengajukan pinjaman kepada rekan ayahnya yaitu Tuan Huddle. Charlotte pun menjaminkan anting dari ibunya dan berhasil mendapat 200 pound sterling dengan bunga 8%. We will give you £200 at 8% interest. We won't hesitate to collect. Untuk menyelesaikan tanggung jawabnya mengobati kaki Fanny, Mortimer pun memutuskan untuk datang langsung ke rumah penampungan karena tak mungkin jika harus kembali ke klinik yang nantinya malah menjadi masalah lagi. Pembukaan gips itu berjalan dengan baik dan Fanny sangat senang melihat kakinya yang sudah membaik. Di sana guys, Mortimer memuji Charlotte karena keikhlasannya membantu para penghuni termasuk memberi pelajaran gratis untuk anak-anak. Charlotte sendiri tidak tersanjung dengan pujian tersebut. Ia malah semakin bersemangat menunjukkan perannya di pengungsian. Selama ini, ia membantu memasak dan mencuci pakaian, serta mengajarkan cara hidup bersih seperti mencuci tangan. Mortimer langsung terkejut bahwa Charlotte mengetahui pentingnya cuci tangan agar terhindar dari kuman. Selama ini, ia justru kesulitan meyakinkan para dokter, namun Charlotte dengan mudahnya mengajarkan hal tersebut kepada anak-anak. Charlotte juga kemudian bercerita, ia ingin untuk memperbesar rumah penampungan supaya nantinya lebih banyak lagi fasilitas yang bisa membantu orang-orang miskin. Namun keinginannya itu harus tertunda karena setidaknya harus ada dana sekitar 2.000 pound sterling. Ia juga berharap ada seorang dokter yang secara sukarela mau membantu memeriksa para penghuni. Mortimer langsung paham jika ucapan itu adalah kode untuknya, sehingga ia langsung menolak dengan alasan tidak punya waktu. Charlotte sudah mengerti kalau Mortimer pasti sudah dipengaruhi oleh Robert untuk tak memberikan bantuan kepadanya. Mortimer hanya diam karena jauh di dalam hatinya ia sangat ingin sekali membantu. I don't believe I would have the time. Or even few hours on a Sunday. Anything would help. I'm sorry. Tangan Mortimer yang tak kunjung membaik menimbulkan petaka dalam karirnya. Seorang pelanggan memilih pergi karena Mortimer melakukan terapi dengan tangan kirinya yang berujung tidak memuaskan, bahkan menambah stres si pasien. Melihat kegagalan tersebut, pelanggan lain juga menolak dilayani, bahkan ada yang memutuskan berhenti melakukan terapi. Akibatnya, Robert sangat marah dan tak mau menerima permintaan maaf dari Mortimer. Selama ini, ia sudah memberi kepercayaan besar dan hasilnya malah merusak nama baik kliniknya. Sangat disayangkan, keputusan Robert tak bisa lagi ditawar. Mortimer pun dipecat dari pekerjaannya. Lagi-lagi, karirnya hancur, termasuk juga harapan untuk hidup bersama Emily. I'm terribly sorry. Mortimer akhirnya kembali dan berkeluh kesah kepada Edmund. Ia tidak habis pikir selama ini sangat susah mencari pekerjaan yang cocok dengan hatinya. Sedangkan giliran ada yang cocok, bahkan sekaligus bisa memperbaiki kehidupannya, malah tangannya yang bermasalah. Saat itulah ia tak sengaja memainkan alat pembersih yang sedang Edmund kembangkan. Mortimer mendadak menyukai benda tersebut karena getarannya mampu menghangatkan serta meredakan keramnya. Ia meminta agar ditambah kecepatannya, dan siapa sangka getaran yang dihasilkan semakin membuatnya nyaman. Sayangnya, generator alat tersebut mencapai batasnya dan memadamkan seluruh lampu di ruangan.
Mortimer berpikir jika alat tersebut bisa digunakan sebagai pengganti tangannya dalam terapi. Ia sangat yakin jika dimodifikasi lagi, maka bisa menghasilkan getaran yang stabil. Bahkan efeknya mungkin bisa lebih baik dari pijatan manual yang selama ini ia lakukan. Edmund juga menambahkan, jika sampai berhasil, maka Mortimer bisa bekerja kembali di klinik dan bertemu dengan Emily. I believe I shall regret this to the very end of my days. Now, who shall we try it on? Beberapa hari kemudian, setelah berhasil dimodifikasi, seorang wanita bernama Molly dipanggil dan dibayar sebesar 5 pound sterling untuk mencoba alat tersebut. Awalnya Molly terkejut, karena sebelumnya ia tidak pernah merasakan sensasi sentuhan dari alat yang menurutnya sangat asing. Pada percobaan itu, Molly tampak sangat menikmatinya, hingga Edmund terus menaikkan kecepatan. Tak butuh waktu lama, ada sekitar 5 menit, Molly kemudian lemas dan ketika ditanyakan, ia ternyata mampu mencapai 3 kali klimaks secara berturut-turut. Well, I think of something quick, so the girl knows what to ask for. Besoknya, Edmund dan Mortimer langsung menemui Robert untuk menjelaskan mengenai penemuannya. Awalnya, Robert tak ingin mengambil resiko dengan memberikan alat elektronik ke organ sensitif para pasiennya. Namun untungnya, Edmund berhasil membujuknya dengan iming-iming ketenaran dan kesuksesan. Akhirnya, Robert memberikan kesempatan untuk uji coba, dan hasilnya si pasien sangat menikmatinya, serta mereka merasa lebih puas daripada terapi yang digunakan manual menggunakan tangan. Hal tersebut membuat Robert akhirnya percaya, dan keduanya kemudian menamainya sebagai terapi vibrator. Kesuksesan itu membawa pasien lebih banyak, bahkan mereka rela mengantri berjam-jam demi bisa merasakan terapi alat tersebut. Mortimer akhirnya diangkat menjadi rekan bisnis, sekaligus direstui untuk bertunangan dengan Emily. Di pesta pertunangannya, Mortimer sempat terkesima kepada Charlotte yang datang dengan penampilan yang sangat cantik. Biasanya Charlotte selalu berpakaian biasa, namun kali ini kecantikannya benar-benar terpancar dan hampir membuat Mortimer lupa diri. I've just never seen you so... Formally attired? I was going to say clean. Keduanya kemudian berbincang mengenai terapi histeria. Akan tetapi menurut Charlotte, penyakit histeria itu tidak pernah ada dan keluhan psikomatik perempuan sebenarnya karena gagalnya laki-laki dalam membahagiakannya. Menurut Charlotte, di London banyak perempuan yang dipaksa menikah, lalu hidupnya hanya sibuk dengan urusan rumah tangga, sehingga tidak ada waktu bagi mereka untuk bersenang-senang. Mortimer sendiri merasa hal tersebut masuk akal, dan tak bisa dibantah, karena nyatanya ia juga tak pernah menanyakan lebih lanjut mengenai kehidupan setiap pasien yang datang ke kliniknya. Pesta yang tadinya meriah tiba-tiba terganggu dengan kedatangan Fanny yang menerobos masuk dengan wajah babak belur dan mengadu jika rumah pengungsian disita. Mendengar itu, Charlotte segera protes kepada Tuan Hadel yang kebetulan hadir menjadi tamu undangan. Rupanya, dari penjelasan Tuan Hadel bahwa hutang Charlotte tempo hari telah dilunasi oleh Robert, namun pembayarannya menggunakan rumah penampungan. Closing down the settlement house, you no longer have any debt and you These can are the get... actions of a villain. Of a villain. Keadaan menjadi kacau saat Charlotte meneriaki ayahnya sebagai penjahat dan Fanny diseret polisi karena dinilai mengganggu ketertiban. Charlotte pun emosi dan meninju wajah salah satu polisi. Let me by! I said, let me by! Got this all on... Berita kericuhan tadi malam menjadi berita paling sensasional di London. Akibat dari tindakannya, Charlotte terancam hukuman penjara dengan masa tahanan yang sangat lama, dikarenakan sebelumnya Charlotte pernah terlibat juga beberapa kasus yang serupa. Robert dan Emily meminta agar Mortimer memberikan kesaksian di persidangan bahwa sikap agresif Charlotte adalah karena histeria. 2 minggu kemudian, tibalah waktunya sidang. Jaksa penuntut kemudian menjelaskan kepada hakim bahwa tindakan Charlotte sudah merujuk ke penyakit histeria terparah yang mengharuskan masuk rumah sakit jiwa serta operasi pengangkatan rahim. Untuk memperjelas dugaannya, ia pun memanggil Mortimer yang saat ini dikenal sebagai pakar histeria. Awalnya Mortimer memang menjelaskan bahwa Charlotte memiliki gejala histeria. Namun Mortimer menjelaskan ulang bahwa histeria tak pernah dibuktikan dalam percobaan ilmiah dan penyakit tersebut disebabkan karena ketidakpuasan istri dalam rumah tangga. Jika saja istri diberikan perhatian yang cukup dan suami tidak egois, maka histeria takkan pernah terjadi. Apa yang diungkapkan Charlotte saat pesta pertunangan ternyata terbukti dari semua pasien yang ditanyai. Semuanya mengeluhkan kehidupan rumah tangganya.
Gejala psikomatik seperti gairah tinggi, cemas, sedih, dan marah semua itu berasal dari rutinitas yang terlalu berlebihan, ditambah tidak adanya kebahagiaan yang diberikan seorang suami. Setelah menimbang dan berpikir secara dalam, hakim pun akhirnya memutuskan hukuman 30 hari penjara, serta memberikan pesan kepada para suami yang hadir untuk lebih memperhatikan kebahagiaan istrinya. By your reasoning, we should lock up every female in whom whimsy and logic collide. Beberapa hari setelah persidangan, Emily memutuskan untuk berhenti mempelajari frenologi dan berusaha menggapai mimpinya. Setelah persidangan kemarin, pikirannya terbuka untuk lebih berani karena selama ini ia terlalu fokus untuk menyenangkan ayahnya sampai takut untuk hidup menentukan kebahagiaannya sendiri. Mortimer tentu saja senang mendengarnya, walau di sisi lain ia juga merasa kecewa. The inimitable Mr. Smiles. I shall miss him. And I shall miss you. Untungnya rasa kecewa tersebut langsung terganti setelah Edmund memberikan sebuah amplop yang di dalamnya cek senilai ribuan pound sterling. Edmund pun mengatakan jika uang tersebut adalah bagian royalti Mortimer setelah menemukan vibrator. Alat itu guys kini diberi nama pemijat elektrik portable karena Edmund berhasil menemukan dinamo yang lebih kecil sehingga bisa dipasarkan untuk bisa digunakan secara pribadi. Cek tersebut membuat Mortimer seketika teringat dengan niatan Charlotte untuk membangun rumah penampungan supaya lebih besar lagi. Mortimer pun menyadari bahwa jodohnya selama ini adalah Charlotte. Keduanya sama-sama punya tujuan yang sama, yaitu menolong orang-orang miskin. Sebulan kemudian, Mortimer datang menyambutnya serta memberikan hadiah kebebasan berupa mantel bulu dan uang 2.000 pound sterling. Kebahagiaan Charlotte bertambah ketika Mortimer bersedia bekerja menjadi dokter di rumah penampungan. Dan yang terakhir, ia memberikan sebuah cincin lamaran. Charlotte Dalrymple, I love you. You marry me. Akhirnya semua berakhir bahagia, di mana Mortimer dan Charlotte pun menikah. Robert dan Nyonya Pearson juga memulai hubungan baru sebagai sepasang kekasih. Penjualan pemijat elektrik semakin besar karena banyak majalah yang memasarkannya sebagai alat kesehatan untuk wanita. Diagnosa histeria pun resmi dihapus pada tahun 1952. Hingga kini, pemijat elektrik yang lebih dikenal sebagai vibrator tetap menjadi alat bantu kepuasan paling populer di dunia. Dan inilah bentuk vibrator dari masa ke masa. Dari film ini, kita bisa belajar bahwa perempuan zaman dulu selalu dicap gila dan histeris ketika mereka mengeluhkan kehidupan mereka. Keluhan tersebut bahkan dimanfaatkan oleh dokter yang kemudian membuat diagnosa histeria. Padahal perempuan hanya ingin diberi perhatian setelah mengurus rumah tangga yang melelahkan. Jika suami ingin diperhatikan setelah bekerja, bayangkan ibu rumah tangga yang jam kerjanya tidak terbatas. Semoga cerita kali ini bisa memberi pelajaran untuk kalian semua dan bisa memberi sedikit pengetahuan. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.